Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baiklah, hari ini sesuai dengan RPS kita ya, proses industri kimia, kita hari ini tentang industrial gas yang metode pembelajarannya itu berdasarkan project base. Namun sebelumnya Ibu Rizkawardari Putri akan memandu acara ini dan juga akan menjelaskan dulu ya tentang industrial gas from biomass yang berdasarkan experimental method ya. Jadi Ibu pernah melaksanakan ini di penelitian. Jadi dari biomasa itu dari hemiselulosa, selulose dan ligninnya itu bisa di thermochemical proses kan, sehingga menjadi syngas CO, CO2, H2 dan CH4. Nah, penelitian ini udah dipublikasikan ya di Sinta 3 Jurnal Teknik Kimia yang menggasifikasi durian seed ya atau kulit durian menjadi beberapa syngas, natural synthetic gas, CO, CO2, H2 dan CH4. Kemudian di 2022 juga sudah dipublikasikan yang berdasarkan pirolisis ya. Jadi ada dua thermochemical proses itu, gasifikasi dan pirolisis. Yang berdasarkan pirolisis itu menghasilkan pirolisis gas sama CO, CO2, H2 dan CH4 juga. Ini sudah dipublikasikan di International Journal Q3 ya. Nah, selain itu juga sudah ada di book chapter ya, book chapter proses pemanfaatan limbah biomasa kulit durian menjadi berbagai macam alternatif fuel ya, bukan hanya gas tapi juga oil ya, bio oil dan biobriquette atau bahan bakar padat. Nah, jadi karena kalian juga sudah punya ya buku ini yang sudah menceritakan tentang industrial gas yang berdasarkan dari proses industri ya, bukan proses riset. Nah, kita hari ini akan membahas nih tentang industrial gas yang berdasarkan proses industri melalui project base kalian setelah membaca paten ya. Baiklah, kita akan mulai dari kelompok 1 yaitu tentang rare gas. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 1 kelas A Kampus Indralaya akan mempresentasikan paten rare gas kami yang berjudul Process for Recovery, Purification, and Recycle of Argon. Adapun abstrak dari paten ini adalah paten ini membahas mengenai pemurnian dan daur ulang argon tidak murni untuk menghasilkan argon dengan kemurnian yang sangat tinggi, yaitu sekitar 1 ppb atau sedikit pengotor. Pada paten ini terdapat aplikasi pemisahan kriogenik yang digunakan untuk menghilangkan impuritas nitrogen, hidrokarbon, dan hidrogen dari aliran argon. Lalu dijelaskan pula pada proses di paten ini digunakan bed katalis yang dioperasikan pada suhu ruang untuk menghilangkan pengotor hidrogen, oksigen, dan karbon monoksida untuk menghasilkan produk argon yang dimurnikan. Adapun di sini terdapat ilustrasi flowsheet yang berisi gambaran proses recovery, purification, and recycle dari argon. Yang pertama, proses diawali dengan aliran 10 yang merupakan efluent argon yang tidak murni dan mengandung hidrogen, oksigen, nitrogen, CO, CO2, dopan, hidrokarbon, dan juga pengotor partikulat yang dikeluarkan dari furnace. Nah, di bawah sini terdapat aliran 23 yang merupakan aliran recycle yang berisi produk regenerasi lapisan katalis logam di bagian metal katalis bed. Aliran 23 ini akan dimurnikan oleh aliran argon 10 di dalam aliran argon 11 untuk mengoptimalkan pemulihan argon yang sudah dimurnikan sebelumnya. Aliran argon 11 ini akan masuk ke dalam kompresor sehingga tekanannya akan naik menjadi 80 hingga 200 PSIG. Lalu akan didinginkan oleh heat exchanger. Kemudian aliran tersebut akan diumpankan ke scrubber dan akan menghilangkan dopan yang berisi oksida dan hidrida arsenik serta fosfor, baru kemudian akan menuju ke aliran 12. Baik, selanjutnya yaitu pada aliran ke-12. Aliran tersebut akan dipanaskan masuk ke gas heater dengan temperatur 150 derajat sampai 250 derajat sehingga akan membentuk CO dan CO2.
Adapun cara lain yang dapat kita tambahkan yaitu aliran opsional di aliran ke-12 ini, yaitu hidrogen sebelum masuk ke deoksokatalis bed. Selanjutnya, aliran argon tidak murni kontak dengan deoksokatalis bed untuk mengalirkan argon tidak murni terdeoksigenasi ke aliran 16. Pada aliran 16 ini, argon tidak murni tadi diumpankan ke sorption bed pada suhu ruangan untuk menghasilkan pengotor air dan karbon dioksida sehingga menghasilkan residu air yang benar-benar kering. Sorption bed pada flow sheet terdiri dari dua buah lapisan adsorben, yaitu lapisan A dan lapisan B yang berfungsi untuk menyerap karbon dioksida dan air secara selektif. Setelah itu, pada aliran ke-17, argon kering yang telah bebas karbon dioksida akan dipindahkan menjadi aliran samping untuk meregenerasi adsorben bed A dan adsorben bed B dengan suhu 150 derajat sampai 350 derajat. Sedangkan sisa aliran argon lainnya akan dialirkan melalui heat exchanger di bagian aliran ke-14 tersebut. Selanjutnya, untuk selanjutnya dari aliran 17 akan masuk ke dalam heat exchanger. Dari heat exchanger tersebut, aliran akan masuk ke dalam kolom distilat, di mana pada kolom distilat akan dibagi menjadi dua aliran 19 dan aliran 20. Pada aliran 20 yang mengandung kotoran nitrogen, hidrogen, dan hidrokarbon akan dibuang keluar. Dan untuk aliran 19, aliran tersebut berisi karbon monoksida, oksigen, pengotor hidrogen, serta argon. Dari aliran 19 tersebut akan menuju aliran 14 menuju ke arah gas heater. Namun gas heater ini bersifat opsional. Fungsi gas heater di bawah ini untuk mengatur suhu sehingga suhu dari aliran tersebut sama dengan suhu atmosferik. Selanjutnya, aliran tersebut akan masuk ke dalam aliran 24 menuju double bed metal katalis, di mana pada kolom tersebut akan dipisahkan antara argon dan sifat pengotor lainnya. Selanjutnya, dari double bed metal katalis tersebut akan keluar pada aliran 22, di mana produk argon yang telah dipurifikasi akan keluar. Selanjutnya, aliran-aliran yang tidak bereaksi akan ke recycle menuju aliran 21, di mana pada bagian atas tersebut ditambahkan hidrogen sehingga tekanan akan naik. Setelah tekanan naik akan dimasukkan ke gas heater dan dikembalikan ke dalam double bed katalis untuk di recycle ke aliran 23 yang mana akan mengarah kembali ke kompresor. Sekian penjelasan dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Gustisya Nabila dan rekan saya Ikrima. Kami perwakilan dari kelompok 2 kelas A Indralaya akan menjelaskan mengenai proses selectivity, removing and recovery sulfur dioksida dari gas buangan yang mengandung sulfur dioksida dari flow sheet dari paten yang berjudul Regenerative Recovery of Sulfur Dioxide from Effluent Gas. Baik, langsung saja untuk flow sheet-nya kami itu menggunakan figur 1 yang merupakan skematik dari proses selectivity, removing and recovery sulfur dioksida dari gas buang. Untuk feednya sendiri yaitu sulfur dioksida yang mengandung gas buang. Nah, feed tadi diumpankan ke dalam absorber. Di dalam absorber itu terjadi proses di mana feed dikontakkan dengan larutan absorpsi yang terdiri dari garam asam karboksilat poliprotik yang berfungsi untuk menyerap sulfur dioksida tadi. Kemudian gas buang yang telah bebas dari sulfur dioksida tadi akan keluar dari bagian atas absorber, kemudian dialirkan menuju blower untuk digerakkan menuju stack. Kemudian larutan sulfur dioksida akan dikeluarkan dari absorber dari bagian bawahnya, itu dialirkan ke heat interchanger atau alat penukar panas untuk dipanaskan dengan intermediate temperature. Kemudian dari keluaran heat interexchanger ini kita panaskan di stripper untuk menghilangkan
sulfur dioksidanya. Dari proses ini yang di dalam stripper ini terbentuklah larutan penyerapan regenerasi sebagai bottom product di aliran ini, dan juga gas stripper yang kaya akan sulfur dioksida akan keluar dari bagian atas stripper itu dalam bentuk uap air. Kemudian uap air ini akan didinginkan di dalam overheat condenser. Dari overheat condenser ini akan dihasilkan produk berupa heat condenser gas effluent bersuhu tinggi yang terdiri dari sulfur dioksida dan sisa uap air. Kemudian juga pada aliran lainnya, yaitu pada aliran 44 itu terdapat kondensat berupa sulfur dioksida terlarut. Kemudian kondensat ini tadi akan diumpankan ke dalam stripper kondensor untuk menghasilkan uap air dan gas sulfur dioksida. Selanjutnya, pada kolom bagian bawah dari stripper ini akan menghasilkan uap air dan selanjutnya akan dipanaskan di dalam reboiler untuk menghilangkan gas sulfur dioksida yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya kita kembali ke dalam stripper kondensor ini. Pada kolom bagian atas akan menghasilkan aliran berupa gas kondensat, dan selanjutnya gas ini akan digabungkan dengan effluent gas yang keluar dari overheat kondensor ini, dan selanjutnya akan didinginkan di dalam low temperature kondensor hingga terjadi peristiwa pengembunan uap air dan menghasilkan aliran sulfur dioksida. Selanjutnya pada kolom bagian bawah dari stripper kondensor ini akan dikombinasikan dengan larutan dari absorpsi untuk dikembalikan ke heat exchanger. Selanjutnya pada stripper kolom bagian bawah merupakan larutan dengan umumnya memiliki temperatur 60 derajat Celcius hingga 140 derajat Celcius akan dikembalikan ke heat exchanger. Namun secara opsional, yang dimana di sini kami tandai dengan tanda panah berwarna pink, itu dapat kita alihkan alirannya menuju preheater crystallizer untuk menguapkan air yang terkandung di dalamnya dan membentuk larutan garam sulfat pekat. Yang selanjutnya larutan tersebut akan diteruskan ke crystallizer untuk membentuk crystallization slurry yang merupakan gabungan dari garam sulfat yang diendapkan dan mother liquor atau larutan hasil sisa dari kristalisasi. Selanjutnya pada kolom bagian atasnya itu akan dialirkan menuju sulfur cooler, yang dimana di sini terjadi penurunan temperatur dari larutan tersebut, yang selanjutnya larutan ini akan digabungkan dengan makeup dari sumber metal berupa natrium hidroksida, kalium hidroksida atau natrium karbonat, dan selanjutnya akan dikombinasikan dengan larutan dari hasil absorpsi untuk selanjutnya dikembalikan ke dalam absorber. Demikian pemaparan maket dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwana Dita Nabila dan rekan saya Dea Alfira. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan proses produksi dari karbon dioksida menggunakan ilustrasi dari maket. Nah, adapun alat yang digunakan di sini yaitu yang pertama ada kombuster, kemudian ada blower, ada reformer, electrolyte membrane, heat exchanger, vaporizer, unit pemisah, tangki air, valve, unit PSA atau pressure swing absorption, dan yang terakhir ada tangki recovery dari karbon dioksida. Adapun proses yang terjadi di dalam flowsheet ini menjadi 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu ada pre-treatment, kemudian ada reaksi, dan yang terakhir ada separasi. Feed yang digunakan pada proses awal di sini adalah gas metana dan juga air, di mana feed tersebut disuplai dari blower yang akan dimasukkan ke dalam reformer. Nah, uap air itu didapatkan dari proses vaporasi, yang mana air di sini diubah fasanya menjadi gas. Nah, pada proses yang terjadi di bagian reformer, ini gas metana dan juga uap air tersebut akan diubah menjadi gas bahan bakar yang kaya akan kandungan hidrogen,
karbon dioksida dan karbon monoksida dengan suhu kurang lebih sekitar 600 derajat Celcius. Nah, hasil dari bagian reformer ini kemudian akan disuplai ke bagian anode pada first electrolyte membrane. Nah, kemudian di sini juga ada feed yang kedua, yaitu berupa udara. Nah, udara di sini akan dialirkan ke bagian katode melalui bantuan dari blower. Namun, sebelum dialirkan ke katode, di sini akan disuplai terlebih dahulu ke dalam heat exchanger untuk proses pemanasan. Setelah itu, di sini juga terdapat first electrolyte membrane, yang mana pada first electrolyte membrane ini elektron yang dihasilkan dari katode akan diteruskan ke bagian katode untuk menghasilkan listrik. Namun, jadi gas buang dari anode ini kemudian akan dipisahkan pada unit pemisah untuk menghasilkan air dan juga karbon dioksida. Adapun reaksi yang terjadi di bagian katode yaitu sebagai berikut. Nah, ion oksigen di sini kemudian akan melewati aliran larutan elektrolit, yang mana di sini akan menuju ke aliran anoda pada first electrolyte membrane yang pertama. Nah, sedangkan reaksi yang terjadi pada bagian anode itu sebagai berikut. Nah, reaksi kimia ini berfungsi untuk menghasilkan listrik dan gas. Nah, di mana sisa dari gas buangan yang tidak terpakai atau yang tidak bereaksi nantinya akan disuplai ke second electrolyte membrane yang kedua di sini untuk menghasilkan listrik tambahan. Selanjutnya, anoda of gas atau gas sisa anoda dari first electrolyte membrane akan dikirimkan oleh pipa menuju heat exchanger pertama untuk didinginkan. Setelah melalui heat exchanger pertama, sisa anoda gas tersebut akan masuk ke bagian aliran dari unit pemisahan. Pada tahap unit pemisahan ini akan terjadi proses pemisahan gas sisa anoda menjadi gas karbon dioksida dan air. Kemudian gas sisa anoda tersebut akan masuk ke heat exchanger kedua untuk didinginkan kembali. Kemudian karbon dioksida disimpan di tangki dan dikirim ke pipa pemulihan. Nah, pada ujung pipa pemulihan ini ada perangkat yang bernama PSA. Selanjutnya, anoda of gas atau gas sisa anoda dari first electrolyte membrane akan dikirimkan oleh pipa menuju heat exchanger pertama. Setelah itu, gas sisa anoda akan masuk ke bagian aliran masuk dari unit pemisahan. Pada unit pemisahan ini terjadi proses pemisahan gas sisa anoda menjadi karbon dioksida dan air. Kemudian gas sisa anoda tersebut akan masuk ke heat exchanger kedua. Setelah melalui heat exchanger kedua, gas sisa anoda berupa gas non bahan bakar akan masuk ke dalam tangki dan dikirim ke pipa pemulihan. Pada ujung pipa pemulihan tersebut ada perangkat yang bernama PSA. PSA ini berfungsi untuk menyerap komponen selain CO2, sehingga hanya gas kaya CO2 yang tersisa. Setelah itu, gas CO2 dikirim ke pipa CO2 dan disimpan di tangki pemulihan CO2. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 kelas A Indolaya dengan saya Dwi Fajar Saraswati dan rekan saya Mahdi Alahira Endriko. Di sini kami akan mempresentasikan hasil maket kami dengan judul Hydrogen Production Apparatus and Hydrogen Production Method. Baiklah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan abstrak dari paten kami dengan judul Hydrogen Production Apparatus and Hydrogen Production Method. Di mana salah satu aspek dari penemuan ini yang pertama peralatan produksi dari hidrogen ini sendiri yang mencakup mekanisme dari proses produksi yang dikonfigurasikan untuk menghasilkan gas hidrogen dari bahan mentah dengan menggunakan katalis. Kemudian yang kedua yaitu rangkaian proses operasi yang dikonfigurasikan untuk memasukkan nilai-nilai parameter yang sesuai dengan indeks dari katalisnya. Kemudian yang terakhir yaitu dikonfigurasikan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengontrol dari sistem operasi maksimum dari proses produksi ini
dengan variabel yang harus sesuai dengan nilai-nilai parameter yang ada. Baiklah, untuk skema dari tahapan ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Di Fajar. Di sini saya Mahdi akan menjelaskan tentang bagaimana sih proses pretreatment dan bagaimana proses sintesa dari produksi hidrogen yang kami rujuk. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih bahan baku yang kami gunakan pada proses yang kami rujuk pada kali ini. Yang pertama itu di sini ada storage ya untuk gas, yaitu kami mengambil LPG sebagai feed atau raw feednya, raw materialnya dari storage yang berbentuk spherical tentunya untuk menampung gas. Akan kami teruskan menggunakan valve tentunya kepada flow meter untuk mengukur bagaimana sih kecepatan dari flow dari aliran yang ini untuk diteruskan kepada kompresor. Kenapa harus dikompres terlebih dahulu? Karena gas di sini akan mengikuti aliran yang sangat panjang dan akan dicerna oleh si diesel pressure ini. Makanya kami menggunakan di sini kompresor terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam proses pretreatment. Nah, untuk proses pretreatment yang pertama itu kami menggunakan diesel pressure di sini. Instrumen diesel pressure ini kami untuk membersihkan zat-zat pemotor yang terdapat dalam raw material, yaitu si LPG tadi dan gas-gas pemotor lainnya. Nah, SO2 di sini, diesel pressure di sini bisa menggunakan reaksi absorpsi atau oksidasi untuk membentuk H2SO4 atau SO3 untuk membentuk stek gas dan reaksi-reaksi lainnya. Itulah reaksi terjadi pada diesel pressure. Nah, selanjutnya gas keluar dari diesel pressure akan diteruskan kepada tentunya adalah reformer, langsung ke dalam tahap sintesa. Oke, tadi kita membahas tentang tahap pretreatment, sekarang kita bahas tentang tahap sintesa atau reaction. Nah, di reformer ini gas keluaran dari diesel pressure yang telah dibersihkan SO2-nya tentunya akan direaksikan dengan steam. Ini steam. Nah, steam dan gas CO tadi mengikuti reaksi sebagai berikut. CO ditambah H2O menghasilkan CO2 ditambah H2. Nah, H2O di sini, nah inilah steam tadi yang aliran ini. Nah, akan bereaksi dengan CO menghasilkan H2O dan CO2. H2 ini yang kita bahas pada kali ini ya. Nah, setelah dari reformer diteruskan kembali ke arah transformator. Nah, di transformator ini instrumennya juga kami mereaksikan lagi CO yang tidak berhasil direaksikan di reformer ini, kami reaksikan kembali di transformator, kembali dengan steam lagi. Nah, mengikuti persamaan yang sama, yaitu CO ditambah H2O menghasilkan H2 dan CO2. Kemudian dari transformator akan selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, setelah melalui tahapan pre-treatment dan juga sintesa, kita akan melalui tahapan yang terakhir, yaitu tahapan purifikasi. Nah, pada tahapan purifikasi yang seperti kita ketahui, yaitu tahapan pencucian ataupun pembersihan, di sini kita untuk mendapatkan hasil dari hidrogen dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Nah, sebelumnya sudah melalui tahapan pre-treatment dan juga sintesa. Di sini kita akan mulai tahapan pemisahan nih dari gas dan juga cairan dengan menggunakan alat yang namanya separator. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu kita untuk mengambil dari gasnya yang kemudian akan kita transmisikan ke dalam PSA atau yang kita kenal sebagai breather swing absorption. Nah, pada tahap ini tentunya kita akan mendapatkan gas hidrogen dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah mendengarkan 4 paparan project base kalian ya. Ada rare gas, argon, SO2, CO2, dan H2 production. Kalian juga udah dikasih kesempatan untuk plan pool ya selama 10 menit tadi. Sekarang kita masuk ke forum group discussion. Jadi bagi ada pertanyaan silakan angkat tangan dan ditujukan ke kelompok mana pertanyaannya. Silakan. Oke, boleh. Silakan bertanya. Baik, perkenalkan saya Pasatria, perwakilan dari kelompok 2 Almalaya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3 yang membahas mengenai CO2 production. Adapun pertanyaan saya adalah pada produksi CO2 Anda menggunakan unit yaitu unit pemisah yang akan memisahkan gas sisa menjadi CO2 dan air. Nah, pertanyaan saya adalah unit pemisah
bagaimana sistem kerjanya atau prinsip kerjanya, pemisahannya berdasarkan apa? Terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah bisa dijawab. Apa saja unit pemisahan yang digunakan ya? Jadi di tahap purifikasi atau separasinya itu ada alat apa saja dan fungsinya apa saja? Boleh? Siapa yang bisa langsung menjelaskan ke Pasca? Mungkin Pascanya boleh ikut ngambil ke sini ya, jadi diterangkan juga dari marketnya ya. Nah, dari yang ini nih, alat-alat ini nih, yang mana? Tunjuk yang mana yang purifikasinya. Ayo. Mana? Ini, yang mana aja? Ya, jelasin ya. Ya, yang mana? Yang bagian mana yang purifikasi? Jadi purifikasi itu pemurnian produk akhirnya ya. Nanti kan ada heat exchanger. Unit pemisah. Nah, nanti yang habis kepisah, yang bisa itu masuk ke heat exchanger baru dikondensi, dan itu masuk ke tangki air. Yang enggak terpisah masuk ke heat exchanger buat masukkan ke anoda, buat diolah lagi, diambil elektron dan juga dari listrik. Nah, sisanya itu nanti dibuang ke komputer. Oke, unit pemisahnya tuh apa? Pakai alat apa? Membran filter. Oke, jadi pakai membran filter dia memisahkan antara ion-ionnya ya, ion-ion dan air ya. Air atau apa? Air untuk dimanfaatkan kembali ke vaporizer ya. Jadi dia mensuplai heat juga nanti ya. Ada H2O. Terus yang ionnya itu nanti kembali ke anoda. Oke, jadi pakai membran filter ya intinya ya. Gimana Pasca? Baik, terima kasih. Oke, mereka ada lagi pertanyaan kedua, silakan dari kelompok pertama. Baiklah, perkenalkan saya Farhan Hadi Zudin, perwakilan dari kelompok pertama, ingin bertanya kepada kelompok kedua. Tadi kan di proses kalian tuh terjadi beberapa kali aliran yang masuk dalam kondensor, dan itu terjadi tidak tidak sekali, bisa 2 sampai 3 kali. Nah, pas tim itu masuk ke kondensor, apakah tidak akan terjadi perubahan fase? Oke. Jadi ada aliran balik ya? Ya. Oke, boleh maju ke sini Nak. Langsung dijawab. Aliran balik ke kondenser itu ya? Iya, boleh. Iya, ada berapa kali aliran balik dari tim ke kondenser ya? Boleh. Jadi kenapa gitu? Dan alasannya karena pada dua kondensor ini ada kondensor yang overheat dan low temperatur. Jadi ada yang untuk pemanasan benar dan ada untuk pendinginan. Jadi ada yang untuk mengubah zat cair menjadi uap dan zat uap menjadi cair. Dan low ini untuk zat uap menjadi cair dan untuk overheat ini untuk menjadi cair menjadi uap. Memang tujuannya untuk diubah fasenya ya. Nah, jadi memang tujuan di kondenser itu adalah perubahan fase gitu. Karena di sini juga alirannya di cabang ini ada mungkin yang di sini mau butuh uap, jadi kalau di sini kita bakal balik lagi berarti bakal butuh si low temperatur untuk mencairkan. Oke, jadi kalau untuk yang high temperature dia masuknya ke overheat itu ya. Overheat kondenser. Nah,
setelah dia dingin berubah fasenya kan dia pindah ke low heat. Oke, jadi memang dia untuk perubahan suhu dan perubahan fase. Jadi kalau kalian tahu panas laten ya, panas sensibel, nah dua-duanya tuh ada di situ ya. Perubahan suhu ya, itu panas sensibel. Nah, kalau perubahan fasenya panas laten. Ya, oke. Makasih. Silakan yang dari kelompok hidrogen mau bertanya kepada kelompok siapa? Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Gibaran, perwakilan dari kelompok 4 Ainit Selasa Indralaya. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Nah, jadi tadi kan membahas tentang ini recovery dari argon ya. Nah, jadi argon ini kan ini yang bernamanya senyawa inert. Nah, jadi apa kendala yang dapat terjadi pada plan yang kalian jelaskan itu tadi? Yang pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke. Dalam selama proses recovery ini ya, karena sifat argon itu adalah gas inert ya. Oke, boleh ke sini. Jadi untuk diketahui tadi banyak ya impurities dari argon ini, ada CO, CO2 ya, H2, metan, bahkan ini ya padatnya ya, solidnya ya. Oke, boleh langsung dijawab. Rizal mau jawab? Ya, mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Gil tadi, apa masalah terbesar dari closed ini itu dari pemonitoran alirannya. Pemonitoran aliran di sini cukup kompleks karena di sini itu banyak terjadi reaksi yang bisa dibilang bolak-balik. Nah, terus di sini ada juga reaksi bolak-balik. Jadi dari tim ya, intinya yang ngatur ya pemonitorannya itu tuh harus teliti dalam menghadapi ini, karena kalau sampai telat ataupun lupa untuk mengalihkan aliran, dia tuh bakal masuk ke aliran yang untuk produk itu tadi. Jadi masalah terbesarnya cuma di situ. Pengaturan aliran ya. Oke. Jadi kalau sifat inert itu justru malah dia tidak mengganggu ya, tidak mengganggu dari segi reaksi karena dia tidak ikut bereaksi. Tapi kalau dia tidak dikontrol flow rate-nya, dia akan penuh ya, overload. Nah, kalau overload bisa mengganggu sistem dan juga tadi bisa ke arah balik ke produk ya yang tidak dibutuhkan tadi. Oke, gimana? Baik, makasih. Oke, makasih ya kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. FGD-nya cukup sampai di sini ya. Jadi semoga kalian tervisualisasikan secara 3D. Biasanya kita ngelihat closure itu yang 2 dimensi ya. Makasih anak-anak.